Kuda ke C3 adalah langkah pertama yang dimainkan Magnus Carlsen, dinamakan dengan Fun Gate Opening. Dan ini adalah sejarah teman-teman, dan juga momen yang tak terlupakan oleh Grandmaster Armenia, San Sargsyan. Mengapa demikian? Karena seorang Grandmaster ini teman-teman dimainkan cukup menarik oleh Magnus Carlsen, dan bahkan diberikan keunggulan. Pada akhirnya kita akan melihat hasilnya ke depan. Dan hitam merespon juga dengan kuda ke C6, lalu pion ke D4, D5, pion ke E4, diterima pion yang terjadi teman-teman. Tetapi sebelumnya, apa yang terjadi jika tetap ditiru, yaitu dengan E5? Maka pion D memukul pion E, pion D memukul pion E, menteri memukul menteri skak. Inilah bedanya ketika melakukan skak, tentunya wajib direspon, sehingga kuda memukul pion sentral, keunggulan juga bagi putih. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini hitam langsung memilih dengan pion D memukul pion E. Pada permainan masa lalu pernah dimainkan yaitu dengan gajah aktif. Pion juga aktif terlebih dahulu juga mengusir ke depan. Tetapi pada kesempatan ini adalah variasi Magnus, gajah ke F4 teman-teman. Dan inilah langkah novelty, sehingga setelah langkah keempat kita memiliki partai yang baru. Bagaimana hitam merespon? Ia kuda ke F6. Dan sampai pada posisi ini bahwa komputer pun menunjukkan hitam lebih baik. D5 dari Magnus baru saat ini, kuda ke B4, lalu gajah ke C4. Dilanjutkan dengan G6 mempersiapkan fianchetto, dan ini adalah langkah sedikit meragukan yang memberikan keunggulan bagi putih. Apa yang harusnya bisa dilakukan oleh hitam dalam posisi ini, yaitu dengan E6. Mengapa ini sangat kuat teman-teman? A3 dipilih mengusir kuda. Karena seperti ini, yang pertama, diterima misalkan saat ini, masalahnya menteri memukul menteri skak, pertukaran, gajah juga langsung memukul pion, pertukaran, maka di sini juga langsung pion menerima, posisi inilah kira-kira yang terjadi. Tetapi andaikan dicoba yaitu dengan mengusir terlebih dahulu, masalahnya hitam akan lebih baik. Mengapa demikian? Kuda bisa saat ini juga langsung menerima pion, di mana kuda menerima kuda, pion menerima. Saat ini gajah terancam, gajah mundur, gajah juga dapat berkembang mempersiapkan rokade, pertukaran terjadi, dan di sini pun rokade ke depan, sehingga dengan keunggulan sentral dimiliki oleh hitam. Namun rupanya hitam tidak tertarik variasi ini. Kita kembali. Di dalam posisi Grandmaster San Sargsyan memilih dengan G6 mempersiapkan fianchetto lalu rokade ke depan. Maka Magnus baru saat ini tetap A3, maka kuda mundur ke A6, lalu F3 menawarkan juga. Apabila diterima tentunya kuda akan aktif ke depan untuk memukul kembali. Di sini ditolak dengan E3, tetap juga mengorbankan. Maka menteri ke D3, menteri dibuat ke depan untuk menerima pion, sehingga juga menguasai diagonal, di mana tujuan dari hitam akan mempersiapkan rokade, ditukarkan ke depan gajah, dimajukan pion, membuka file H. Inilah kira-kira ide besar dari Magnus. Maka gajah tetap ke G7, dan betul saja di sini rokade sayap menteri dipancing juga rokade berseberangan dari hitam, rokade sayap raja, sehingga di papan terlihat rokade secara berseberangan, maka permainan akan berlangsung agresif. Maka barulah saat ini menteri menerima pion, lalu B6 lagi-lagi mempersiapkan juga fianchetto, sehingga ke depan double fianchetto dari hitam. Kuda ke E2 pengembangan, semuanya sudah berkembang, benteng sudah terhubung. Gajah ke B7, inilah langkah inisiatif teman-teman, menyerang dari sayap raja dengan H4. Kita lihat mendorong ke depan, kuda ke C5 dan H5 saat ini. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hitam merespon benteng ke E8 untuk ke depan secara tidak langsung mengancam menteri? Karena seperti ini, apabila dicoba kuda menerima pion ini, maka benteng juga memukul kuda, sebuah pilihan dan tetap unggul. Dan ada juga variasi yang lebih kuat, gajah akan ke H6. Di mana langkah selanjutnya mengusir juga kuda. Semisal benteng baru ke E8, maka G4 bisa saat ini. Kuda mundur, maka gajah mukul gajah, pertukaran, menteri melakukan skak, raja berpindah, kuda akan datang teman-teman. Di mana ke depan untuk juga memaksa pertukaran, mungkin juga pion ke depan mengusir juga kuda, ancaman skakmat di petak H7. Dan kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini dipilih tentunya dengan benteng ke E8. Dan Magnus Carlsen juga fokus untuk membuka file H, pion H memukul pion G, pertukaran pion H menerima. Mengapa bang tidak dicoba dengan pion F menerima? Karena membuka akan diagonal gajah, D6 open skak akan terjadi walaupun pion menutup, pion menerima pion, di mana mengancam menteri sebentar lagi akan promosi. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini pion H dibuat menerima, lalu gajah ke H6 menawarkan.
Gajah ke-8 menolak, kuda ke G3 saat ini. Lalu pion ke-6 advance ke depan mencoba juga menyerang dari sayap juga menteri. Inilah teman-teman sebuah posisional dan juga sebuah taktik yang cukup sulit ditemukan, tetapi juga dalam waktu singkat Magnus Carlsen menemukannya. Dan yang jadi tantangan Anda pos video ini, apa langkah yang dimainkan oleh Putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah brilian itulah dengan gajah ke-8. Luar biasa teman-teman. Di sini benteng menerima, karena jelas apabila raja menerima, maka benteng memukul gajah skak, kuda menutup, membawa menteri ke-6 adalah skakmat brutal teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali di dalam posisi benteng tentunya menerima gajah, maka tetap juga teman-teman ini langkah brilian kedua. Sekali lagi Anda pause, apa yang dimainkan? Bagaimana teman-teman? Tentunya benteng memukul gajah dan ini yang dimainkan langkah brilian. Paksaan wajib diterima membawa menteri ke-6 skak. Raja kembali ke G8 membawa benteng ke-1. Ancaman skakmat di H8. Masih berlanjut kuda mencegah dan di sini teman-teman tidak kuda memukul kuda walaupun ini opsi, tetapi benteng memukul kuda yang dimainkan tetap memaksa skakmat. Pion menerima, kuda ke F5 ancaman skakmat di petak G7. Kuda ke-6 mencoba mencegah, tentunya simpel saja teman-teman. Pion menerima saat ini, ancaman skakmat juga di G7 tak bisa dicegah. Dan setelah posisi ini, bahwa hitam menyerah. Dan tentunya apabila dilanjutkan hanyalah langkah pasrah, seperti mengorbankan menteri, mengorbankan juga benteng ke depan. Dan ini hanyalah pengorbanan, hanya menunda untuk ke depan skakmat di petak G7. Luar biasa bagaimana part yang terjadi teman-teman. Dan kita lihat bagaimana juga di dalam posisi seperti ini dengan juga fun gate opening yang dimainkan, memainkan juga pancingan saat ini, yaitu dengan gajah ke F8, langkah tak terduga teman-teman, diikuti dengan pengorbanan benteng terhadap gajah, diikuti dengan datangnya menteri, diikuti dengan datangnya benteng, sehingga juga menghasilkan juga ke depan ancaman skakmat yang tak bisa dicegah di petak G7, yaitu dengan menteri ke G7. Luar biasa bagaimana part yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 92,1% dengan 2 langkah brilian dan Sergesian 71%. Demikian ulasan catur hari ini, dan juga bagi Anda yang ingin menyimak video menarik selanjutnya, silahkan klik di layar kanan akhir teman-teman, atau di layar akhir. Catur Yes Indonesia Jaya, salam sehat untuk kita semuanya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.